Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang bagian yang ketiga, yaitu aplikasi turunan untuk persamaan garis singgung di titik X1 dan Y1. Nah, sebelumnya kita review sedikit tentang persamaan garis singgung. Kita di SMA itu kan pernah belajar tentang persamaan garis singgung. Nanti ada juga yang disebut dengan gradien. Kalau gradien itu kan biasanya kita dapat dua titik tuh ya. Berarti untuk gradien dicari dengan cara ada titik Y2 dikurangi titik Y1 atau jarak di antara titik Y-nya, kemudian jarak di antara si X-nya. Nah, perbandingan antara si titik Y dengan titik X itu adalah gradien. Nah, gimana nih untuk aplikasi turunan pada persamaan garis singgung di tingkat SMA? Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan beberapa contoh soal dan silakan disimak. Untuk contoh yang pertama, jika diberikan sebuah kurva yang dimana kurvanya bentuknya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 dan memiliki titik 1 dan 5. Di sini kita diminta untuk menentukan persamaan garis. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis? Caranya, langkah yang pertama nanti tujuan kita adalah membuat persamaan garis itu dengan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, persamaan garis itu menggunakan rumus ini. Tujuan kita untuk mendapatkan rumus ini untuk apa ya? Menggunakan rumus ini kita butuh apa nih? Yang pertama butuh Y1. Ternyata Y1 ini udah ada, yaitu nilainya adalah 5. Kemudian X1 juga kita butuh. X1 udah ada juga, nilainya adalah 1. Nah, kita membutuhkan gradiennya. Bagaimana cara mencari gradien? Cara mencari gradien yaitu bisa menggunakan turunan dari si kurvanya. Berarti kita gunakan Y aksennya. Setelah menggunakan Y aksen, nanti kita substitusi nilai X ke Y aksennya. Nah, yang penting ada dua hal ini, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung. Oke, agar tidak lebih bingung, kita masuk aja. Untuk yang pertama, kita tentukan gradiennya dengan cara kita tahu nih kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Maka Y aksennya untuk cari gradien ini ya tujuannya adalah 2X ditambah 3. Kemudian, maka gradiennya yaitu kita substitusikan nilai si X1-nya. Kita substitusikan nilai X1-nya yaitu berapa nih? Nilainya 1 ya. Oke, berarti 2 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 5. Gradiennya sudah dapat, titiknya sudah dapat. Maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? 5. Gradiennya berapa? 5. Kebetulan sama ya. Kemudian X dikurangi X1-nya berapa? 1. Oke, kalau sudah, Y dikurangi 5 sama dengan 5X dikurangi 5. Berarti Y sama dengan 5X. Negatif 5, ini negatif 5 pindah ke sebelah kanan. Berarti jadi positif 5. Negatif 5 ditambah positif 5, itu kan berarti jadi 0 ya. Berarti nggak usah ditulis lagi. Atau bisa seperti ini aja sudah benar untuk persamaan garis singgungnya. Atau juga bisa ditulis seperti ini, Y dikurangi 5X sama dengan 0. Dijadikan sama dengan 0 juga sudah benar. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung, titiknya sudah ada, tinggal mencari gradiennya aja. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ternyata kita
udah dapat nih, udah dikasih si kurvanya. Kemudian dikasih juga titik absisnya yang berabsis 5 nih. Absis itu artinya titiknya itu nilai X-nya sama dengan 5. Oke, ada gangguan sedikit tadi. Nilai X-nya adalah 5. Bagaimana tadi syaratnya apa yang kita butuhin? Kita membutuhkan titik X1 dan Y1, kemudian kita membutuhkan gradien. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari dulu nilai X-nya. Kita cari dulu nilai Y-nya. Cara mencari nilai Y yaitu kita substitusikan nilai absis ini ke dalam kurvanya. Jadi substitusi dulu untuk mencari nilai si Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5. Kita substitusi ya X-nya yang ini nilainya 5. Y sama dengan 5 kuadrat dikurangi 5. Hasilnya adalah 25 dikurangi 5, yaitu 20. Ini artinya titik X1, Y1, X1-nya adalah 5, Y1-nya adalah 20. Selesai untuk titiknya, udah dapat. Sekarang kita cari gradiennya. Nah, bagaimana cari gradiennya? Jangan lupa untuk mencari gradien menggunakan turunan dari kurvanya. Berarti untuk cari gradien, kita turunkan dari kurva. Yang dimana persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5. Berarti Y aksen sama dengan 2X. Itu ya, berarti M atau gradien sama dengan Y aksen yang dimana nilai X-nya disubstitusiin dari absis ini. 2 dikali 5 sama dengan 10. Gradiennya sudah dapat. Baru boleh kita buat persamaan garisnya. Gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini saya beri kotak. Nah, Y dikurangi Y1-nya berapa tadi? 5. Y1-nya berapa? 20 ya? 20 sama dengan gradiennya 10, kemudian X dikurangi nilai X1-nya adalah 5. Oke deh, Y dikurangi 20 sama dengan, kita kali pelangi ini, 10X dikurangi 50. Berarti Y sama dengan 10X, 20-nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif 30. Boleh persamaannya seperti ini atau boleh juga kita jadikan Y min 10X plus 30 sama dengan 0. Boleh juga hasilnya seperti ini. Persamaannya boleh yang seperti yang di bawah, boleh seperti yang di atas. Gitu ya. Untuk nomor 2 mudah-mudahan lebih dapat dipahami. Nah, lawannya absis itu apa? Lawannya absis itu adalah ordinat. Gitu ya. Kalau ordinat, kalau di sini ada kata ordinat, maka itu adalah nilai Y. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat soal yang ada di soal ketiga ini. Tentukan persamaan garis yang menyinggung kurva, yang dimana persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 3 di titik yang berordinat 8. Gimana nih? Berarti ini nilai Y-nya sama dengan 8. Nah, kalau seperti ini kita harus cari dulu nanti apa seperti tadi titik X1 dan Y1-nya. Kemudian kita cari juga gradiennya. Kemudian baru kita buat persamaan garisnya. Oke. Sekarang kita cari untuk cari nilai X ya. Kita kan belum dapat nih nilai X. Caranya substitusi. Oke. Kurvanya persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Berarti 8 sama dengan X pangkat 3. Berarti bisa nggak 8 ini dijadikan pangkat? Bisa ya. Jadi berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 8.
yaitu 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3. Jadi nilai X-nya adalah 2. Udah deh dapet. Titiknya 2,8. Selesai, udah selesai yang pertama. Kemudian kita cari gradiennya. Cari gradien. Gradien. Berarti mencari Y aksennya. Nah, Y-nya itu sama dengan X pangkat 3. Y aksennya adalah 3X pangkat 2. Ini ya, jangan sampai lupa bahwa 3 pangkat yang pangkat itu dikurangi 1 aja gitu. Jadi 3X pangkat 2. Berarti kalau untuk menemukan gradien, substitusikan nilai X-nya. 3, kemudian 2 pangkat 2. Sama dengan 12. Oke, mudah-mudahan paham untuk gradiennya. Kalau sudah titik sudah ada, gradien sudah ada. Kemudian masukkan ke dalam persamaan garisnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke. Nah, mudah nih kalau udah sampai di sini. Y dikurangi 8 sama dengan M-nya berapa nih? 12 ya? X dikurangi X1-nya adalah 2. Oke. Y dikurangi 8 sama dengan 12X dikurangi 24. Jadi, negatif 8-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 12X min 24 ditambah 8. Jadi berapa nih? Oke, 16 ya. Min 16. Oke, atau boleh kita sama dengankan 0 ya. Y dikurangi 12X plus 16 sama dengan 0. Boleh sampai di sini, boleh juga sama dengan 0 di sini. Mudah kan? Jadi tahu bedanya ya ordinat dengan absis. Oke. Kalau memang bingung, masih bingung dengan absisnya, boleh di-review lagi untuk yang video sebelumnya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya menentukan kurva, yang dimana kurvanya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Dia memotong sumbu X, yang dimana nanti sumbu X-nya positif. Berarti ini kalau dikatakan memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian jadi gini, kita cari dulu mencari nilai X dengan Y-nya sama dengan 0. Artinya, kita mencari nilai X dengan cara apa? Kalau persamaan kuadrat seperti ini bisa difaktorkan. Jadi, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Y-nya kan 0, berarti Y-nya boleh ditaruh sebelah kanan ya, sama dengan 0. Gitu. Kemudian, jadi X ini berapa kali berapa yang hasilnya negatif 3, tapi kalau dijumlahin negatif 2. Berarti plus negatif 3 nih ya, dengan X plus 1. Oke, sama dengan 0. Jadi X yang pertama adalah 3, X yang kedua adalah negatif 1. Nah, syaratnya sumbu X-nya positif, berarti kita gunakan yang ini saja. Nah, oke ya. Kalau sudah sampai di sini, berarti kita menggunakan nilai titik di P-nya adalah nilai X-nya 3, nilai Y-nya berapa tadi? 0. Titiknya sudah ada. Kemudian tugas kalau udah titik, cari gradien dengan cara mencari turunan Y-nya. Y-nya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Berarti Y aksennya berapa? 2X dikurangi 2. Oke, kemudian mencari gradiennya, substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi. Fungsi turunannya ya. Oke, 2 dikali 3. 3 dikurangi 2. Oke, sama dengan berapa nih? 6 dikurangi 2. 4. Udah deh, ini adalah gradiennya, 4. Kemudian
Masukkan saja ke dalam si rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? 0. 0 sama dengan gradiennya 4. X dikurangi X1-nya berapa? 3. Nah, udah, Y dikurangi 0 adalah Y sama dengan 4 dikali X. 4X, 4 dikali negatif 3, negatif 12. Persamaan garisnya sudah sampai di sini, atau boleh juga menggunakan Y dikurangi 4X ditambah 12 sama dengan 0. Kita sama dengankan 0. Bebas mau pakai yang di atas atau pakai yang di bawah. Itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti untuk latihannya, banyak-banyak latihan dan cari lagi soal-soal lainnya. Dan kalau bisa review-review lagi untuk latihan-latihan yang pernah diberikan. Mudah-mudahan good luck untuk ulangan harian yang kedua dan good luck juga untuk persiapan PAS-nya atau penilaian akhir semesternya. Sampai jumpa. Salam Soalusi.